Waalaikumsalam Herni, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tetap semangat Bu Herni. Semangat, harus semangat. Iya, Ya, oke. kita mau bincang-bincang sebentar boleh? Oh, ini monggo. Oke, yuk kita duduk santai ya. Oke, di sini saya ada tugas dulu. Iya. Jadi saya mohon izinnya untuk mewawancarai kepala sekolah saya sendiri. Ya, siap. Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini, yang mana saya diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan ya. Sebagai kepala sekolah itu bagaimana dilema-dilema yang muncul di dalam setiap pengambilan keputusan itu bagaimana? Bersedia Ibu Yuni ya? Sangat bersedia. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Amin. Begini Bu Yuni, saya sebagai calon guru penggerak ada tugasnya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi saya mohon izin kepada kepala sekolah saya sendiri untuk saya wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Di sini tema yang akan saya wawancarakan yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, siap. Siap ya Bu Yuni ya? Siap. Kira-kira di sekolah kita ini apakah ini ada kasus-kasus yang kira-kira akan kita angkat dalam pembahasan wawancara hari ini? Oke. Sedang terjadi saat ini. Sedang terjadi saat ini ya. Iya. Jadi kita sedang dilema ini ya. Iya. Ya, benar, dilema benar-benar ya tentang bagaimana pengambilan keputusan yang benar-benar harus kita cermati kaitannya dengan paradigma. Ya, empat paradigma ini kira-kira paradigma mana yang kaitannya dengan kasus yang kita alami saat ini ya. Yang pertama tadi individu melawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan, terus jangka pendek melawan jangka panjang. Ibu kira-kira bisa Ibu ceritakan bagaimana dilema Ibu? Kalau di Departemen Bangsa ini saat ini paradigmanya itu tentang keadilan melawan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Itulah sedang terjadi saat ini. Bisa Ibu ceritakan bagaimana kronologinya? Untuk kronologinya itu ada guru saya bernama Bu Supriyati itu dapat kabar dari putrinya yang kebetulan itu berada di Surabaya, dia satu tempat dengan Bu Supri sedang sakit, dan di sana Bu Supri itu tidak memiliki keluarga, jadi putrinya hanya sendirian karena bekerja sebagai PNS di sana. Dan di sini menjadikan saya sebagai dilema etika gitu, karena di satu sisi Bu Supri itu mengajar di kelompok B, sementara di sisi satunya Bu Supri sebagai ibu yang memang harus mendampingi putrinya sedang sakit. Untuk itu saya bersama dengan rekan-rekan sejawat kita berdiskusi bersama untuk mendapatkan hasil keputusan dengan cara Bu Supri tetap bisa mendampingi putrinya, sementara teman-teman yang ada di sekolahan bekerja sama untuk mengisi kelas Bu Supri. Alhamdulillah dengan kebersamaan kita terjadi keputusan yang memang tepat untuk dilema ini. Jadi anak-anak tetap mendapatkan pelajaran dari kita sebagai gurunya, dan Bu Supri juga tetap bisa mendampingi putrinya di Surabaya sana ya. Iya, memang semua keputusan itu kalau kita musyawarahkan bersama, insya Allah mendapatkan mufakat yang benar-benar
bisa dirasakan bersama ya Bu ya. Iya. Iya. Terus ini selama ini saya mau tanya-tanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral itu? Kalau di TKHB yang saya lakukan itu kita mengidentifikasi permasalahan yang ada terlebih dahulu. Kemudian kita mempelajarinya untuk mencari kesimpulan. Dari hasil kesimpulan kita jadikan sebagai bahan untuk kita mengambil keputusan. Kalau dari saya seperti itu. Jadi nggak spontan langsung diputusin gitu ya Bu ya. Iya. Tetap kita istilahnya diskusi musyawarah bersama ya. Soalnya ini kaitannya dengan lembaga ya Bu ya. Iya, iya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti kasus Bu Supri ini toh. Kan Bu Supri ini kan dua kepentingan. Yang pertama kepentingan individunya sebagai orang tua, yang di sisi lain dia sebagai Bu Supri ini sebagai guru di TK Harapan Bangsa 2 ini. Itu bagaimana Bu? Tetap kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita untuk sementara ini kita berdiskusi dengan guru, terus kita juga bisa mengundang yayasan, juga komite sekolahan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau memang diskusi itu memang harus permasalahannya harus dipecahkan, memang dengan orang-orang yang berkompeten harus hadir, kita hadirkan. Tapi alhamdulillah di keputusannya kemarin Supri kita cukup dengan guru musyawarah, akhirnya kita mendapatkan kesepakatan yang tepat dan solusi. Jadi sama-sama tidak dirugikan ya. Iya, anak bisa belajar, Supri juga bisa menemani. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Pertama saya itu mengidentifikasi permasalahan yang ada sih. Kalau setelah itu saya juga mengumpulkan bukti-bukti, informasi yang relevan. Terus kita mempertimbangkan dari bukti-bukti itu supaya dalam mengambil keputusan ini sesuai dan tepat keputusannya. Sesuai dengan tepat, sesuai sasarannya ya. Lalu hal-hal apa ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yaitu hal yang efektif itu kita mengadakan itu koordinasi bersama itu langkah-langkahnya gitu. Kita itu menggunakan rasa keadilan, tergantung itu tadi apa permasalahannya. Terus kalau seperti kayak Bu Supri itu kan rasa keadilan melawan rasa kasihan yang kemarin itu ternyata yang saya katakan seperti itu. Yang baru terjadi betul-betul ya, dan nyata yang kita alami ya. Jadi kita bisa bercerita kita ya seperti ini ya. Kejadiannya pas bener ya. Terus kira-kira hal-hal apa aja Bu yang selama ini mungkin di kasus-kasus lain yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya ada juga sih. Sejauh ini tantangan yang saya rasakan, saya itu kepala sekolah di TK Harapan Bangsa 2 yang memiliki usia, maksudnya itu di bawah dari rekan-rekan, ada beberapa rekan-rekan kerja di atas saya. Kadang tuh ada rasa canggung di saat saya memberikan supervisi, bimbingan, ataupun saya memberikan pembinaan. Karena mungkin kadang kita tidak sepaham sih. Untuk itu saya harus bekerja keras atau untuk menghilangkan rasa canggung, menghilangkan rasa saya tidak enak kepada teman-teman. Itu yang harus saya tantangannya seperti itu ya. Saya harus bisa menghilangkan karena mereka itu selain juga usianya di atas saya, ada yang senior dari saya. Jadi saya tuh merasa tidak enak, merasa canggung seperti itu. Tapi tantangannya harus bisa. Saya tetap harus bisa mengambil keputusannya, tetap harus adil dan bijaksana. Iya, seperti itu. Memang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian ya, seperti penyelesaian kasus kemarin ini ya,
kasus dilema etika ini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dari kasus kemarin itu kita tidak punya jadwal nih, karena itu juga spontan mendadak kita menyelesaikan permasalahannya di situ bersama teman-teman. Tapi andaikan suatu saat saya mendapatkan permasalahan yang baru, mungkin kalau harus melewati prosedur dan mungkin sampai ke prosedur itu kita harus mendatangkan orang yang benar-benar berkompeten dalam hal itu, saya akan melaksanakan dan mendatangkan supaya keputusannya itu memang benar-benar dengan tepat akan terasa. Berarti tergantung kebutuhannya ya. Iya, Karena iya. kalau kemarin kan spontan ditelepon anak sakit iya. ya, mau nggak mau kan orang tua harus berangkat ke Surabaya ya. Sedangkan beliau Bu Supri ini punya tanggung jawabnya di sekolah. Jadi kan memang keputusan itu harus cepat diambil ya, karena memang kaitannya dengan murid-murid yang ada di lembaga kita ya. Itulah yang menyebabkan dilema etika. Dilema kita sebagai teman, sebagai kepala sekolah terutama. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada banyak sekali, terutama rekan sejawat, rekan kerja itu dengan kita melakukan diskusi bersama, memecahkan permasalahan, dengan mengungkapkan pendapatnya. Jadi alhamdulillah kita ada kemudahan di situ untuk mencapai suatu keputusan. Iya. Jadi tetap kaitannya kita tetap berkolaborasi dengan teman sejawat, bagaimana cara istilahnya kita bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang tepat ya Bu ya, tetap dilibatkan. Dilibatkan. Kalaupun itu nanti permasalahannya belum bisa terpecahkan, kita bisa menghadirkan seseorang yang benar-benar berkepentingan. Selama masih bisa kita selesaikan. Terus dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu ini ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Seperti yang kemarin terjadi, benar-benar terjadi. Dari pengalaman itu, saya menganggap bahwa di setiap permasalahan yang ada, kalau kita berkoordinasi, kita berdiskusi bersama dengan teman sejawat dan sampai mufakat, apapun permasalahan entah itu besar atau kecil, insya Allah akan terselesaikan mendapatkan solusi yang tepat. Itu menurut saya. Iya, memang semua itu sebagai pemimpin memang ini sebaiknya kan kita koordinasi dengan teman sejawat, soalnya kan kaitannya dengan lembaga kita dengan murid-murid kita. Jadi kalau kita ambil keputusan sendiri malahan nanti membingungkan kepala sekolah sendiri, yang menjadi beban kepala sekolah sendiri. Karena tanpa guru dan teman sejawat apalagi sebagai pemimpin, makanya kita harus berkolaborasi, bergandeng tangan bekerja sama. Betul. Oke Ibu, terima kasih atas wawancara kita pada siang hari ini ya. Semoga yang dilema-dilema yang muncul pada lembaga kita ini selalu dapat teratasi dengan baik ya. Kita terutama saya juga teman-teman sebagai anggota, sebagai rekan sejawat ya, insya Allah tetap membantu istilahnya bagaimanapun keadaan kepala sekolah meminta istilahnya mengajak bermusyawarah, insya Allah kita juga akan siap untuk bermusyawarah ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya pamit, masih ada yang mesti saya kerjakan lagi. Terima kasih. Sama-sama Bu Erni, saya ucapkan sukses selalu buat kejadiannya. Semoga dimudahkan dilancarkan. Amin. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Salam. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buku? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada waktunya sebentar Buku. Oh ya, bisa monggo silakan. Oh iya, terima kasih. Duduk ya Bu saya ya, langsung ya. Oh sudah dipersilakan.
Begini buku, maksud dan tujuan saya datang ke sini ini terkait saya ada tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang mana saya bertugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Ya, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai hukum ya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak yang mana saya bertugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Di sini saya langsung aja pertanyaannya yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama, kita itu membuat suatu peraturan yang mana disepakati oleh penyelenggara, komite, dan sehingga nanti kalau ada kasus seperti itu kita juga bisa melihat apa yang sudah disepakati sebelumnya. Contoh dilema etika yang pernah ada di sekolah sini bagaimana? Ya, seandainya seperti ini, ada ketentuan kan kita pulang jam 1 saja seperti itu. Itu ada salah satu guru yang izin sebelum jam 1 sudah pulang dengan alasan ya mungkin anaknya sakit, kadang ya kita mau mengurus apa seperti itu. Kalau dari 1, 2, 3 mungkin 3 kali itu ya dimaklumi seperti itu. Akan tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali kita harus melihat bagaimana kembali ke peraturan awal ya. Kembali ke peraturan dan nantinya juga kita harus mengkaji ada apa sih dan apa memang betul seperti itu kan harus ada bukti yang kuat ya. Iya. Jadi emang kalau misalnya guru itu memang benar-benar kepentingannya benar-benar mungkin nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan hanya mengada-ngada itu perlu untuk melihat peraturan yang tadinya disepakati. Perlu dikoreksi lagi gitu ya Bu ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti itu. Pertama kita harus melihat itu memang dari 2 kebenaran itu kan juga ada yang mana yang harus diprioritaskan, utamakan. Nah seperti itu kita cari yang mana dan nanti kita apa istilahnya dengan keputusan dengan melihat apa yang sudah ada di dalam peraturan. Berarti yang lebih diprioritaskan Bu ya? Iya, diprioritaskan. Meskipun kedua-duanya itu benar, tapi kan juga ada yang harus diprioritaskan. Itu kan kalau dari paradigma yang ada 4 paradigma dilema etika yang ada gitu Bu ya, antara individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, terus kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, itu kira-kira ada di paradigma mana itu? Kalau istilahnya memprioritaskan atau yang melihat yang sudah ada dengan kasus-kasus etika, itu kira-kira apakah kebenaran lawan kesetiaan atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, individu lawan kelompok, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Ya tentunya dengan kalau yang sudah aturan ditentukan itu ya jangka pendek ke jangka panjang. Masalahnya yang pertama kan itu melihat aturan, pertama berarti pakai ada istilahnya apa ya, pernyataan, pertama ada namanya kesepakatan peraturan yang sudah dibuat. Kita pertama kita dikasih harus membuat pernyataan itu yang pertama. Ketiga kalau memang sudah 3 kali ya salah satunya ya tidak ada katakan bukan jangka panjangnya ya memang tidak bisa ditoleransi seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Pertama ya pendekatan dengan Pendekatannya guru ya. yang melanggar seperti itu. Nanti kalau sudah itu tidak bisa, dia harus membuat surat pernyataan seperti itu, sampai pernyataan itu sampai 3 kali karena suatu aturan seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah kita serahkan kepada yang lebih berwenang lagi, di antaranya yaitu penyelenggara. Entah nantinya bagaimana keputusan penyelenggara. Jadi tetap berbicara kepada penyelenggara kita juga ya Bu ya, dalam mengambil keputusannya. Penyelenggara diajak berbicara Dengan itu tadi bukti SP1 sampai 3 tadi yang sudah disepakati bersama. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang pendekatan. Pendekatan tadi ya, pendekatan. Terus yang efektif itu melalui pendekatan kepada guru tersebut ya. Terus mungkin apa, mengulas kembali tentang peraturan-peraturannya yang sudah ada tuh, mengingatkan kembali gitu. Di dalam kita pendekatan itu juga kita juga mengingat dengan peraturan itu, sehingga mengingatkan kembali mungkin ada salah satu guru yang lupa dengan peraturan yang sudah disepakati. Iya betul Bu ya. Jadi mengingatkan kembali, oh ternyata kita itu ada peraturan yang harus kita patuhi gitu Bu ya. Jadi mengingatkan kepada si guru tersebut ya. Oke. Terus kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Apakah ada tantangannya gitu? Ya tantangannya karena kita kan sudah istilahnya sudah sama-sama mengabdi lama, sudah menjadi teman, kadang seperti sahabat, seperti itu kan namanya manusia ada rasa kasihan lah di dalam hati, seperti itu tantangannya. Tapi akan tetapi kalau kita itu tidak mengingat peraturan yang sudah kita buat, tentunya nanti juga tidak akan berjalan dengan lancar kan. Berarti di sini ada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihannya Bu ya. Keadilannya ya karena hasilnya peraturan, tapi kasihannya karena sudah mengajar lama ya. Iya. Nah, terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di sini Bu ya, di dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kejadian itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Misalkan ketika ada kasus guru tersebut, apakah hari itu juga Ibu menyelesaikan, atau Ibu pikir-pikir dulu menjadwalkan dengan waktu tersendiri begitu Bu? Paling ya selang 1 hari lah. Untuk sekarang ini kan karena dia mungkin sekarang melanggarnya sekarang seperti itu, besok pagi kita panggil untuk pendekatan. Menyelesaikannya ya Bu ya. Soalnya kalau tidak seperti itu kan nanti juga berantem panjang. Persoalannya kan seperti itu, nanti malah nggak selesai. Soalnya yang etika guru itu pun juga nanti malah ke etika anak didik kan. Iya betul. Jadi harus cepat terselesaikan ya. Iya betul itu Bu, bagus sekali Bu ya. Memang kalau misalkan ada permasalahan itu memang seharusnya cepat-cepat diselesaikan karena berkaitannya nanti ke peserta didik kita Bu ya. Iya betul. Oke. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Maksudnya atau ada orang-orang terkait dalam Ibu mengambil keputusan, apakah ada di sini juga dibicarakan? tidak terlalu banyak suatu permasalahan dengan etika ya, karena suatu saat memang kadang-kadang lupa terus diingatkan dengan suatu peraturan seperti tadi ya enggak istilahnya sampai izin itu ya enggak sampai terjadi pakai SP berapa kali dia enggak sampai seperti itu, dia hanya pendekatan saja sudah selesai lah seperti itu. Istilahnya guru sadar dengan kewajibannya ya, jadi istilahnya nggak terjadi. Cuma seandainya terjadi seperti itu ya. Terjadi ya itu tadi SP1, SP2 sama SP3 seandainya, terus langsung kita serahkan kepada yang lebih berwenang lagi yaitu penyelenggaranya. Iya ya, oke. Nah, terus Bu yang terakhir,
dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 etika ini? Dengan suatu peraturan yang sudah dibuat, nanti ada seperti apa sanksi seperti itu ya. Alhamdulillah untuk guru di sini ya tidak pernah melakukan seperti itu lah, hanya baru dulu pernah ini itu 1 kali. Ya, itu dapat terselesaikan toh Bu? Ya selesai. Satu itu aja. Pendekatan sudah selesai. Dengan pendekatan ya waktu itu ya bisa ya. Itu kejadiannya kalau boleh saya tahu apa itu? Ini waktu itu jalan piket gitu dong. Kan memang piket itu waktu liburan kan dibagi. Cuma Bu Tini itu malah dia pergi gitu, tidak ke sekolahan. Dan waktu itu ya, alhamdulillah saya waktu meskipun saya itu cuti istilahnya, saya itu ke sekolahan kan. Coba tak ke sekolahan. Ada enggak ya yang tak kasih jadwal piket berangkat pandai gitu. Ternyata enggak berangkat, dia malah dia pergi gitu. Kepada kan sudah kita bagi, kalau pergi kan hanya tidak pada waktu piket. Waktu itu tindakan Ibu bagaimana? Ya itu pendekatan. Pendekatan ya. Pendekatan keadilan lawan rasa kasihan ya. Keadilannya kan karena peraturan. Terus kasihannya karena beliau guru di sini sudah lama. Ya. Tapi dapat terselesaikan dengan baik. Itu sudah melangkah langkah pertama dalam peraturan kan. Pendekatan ya tidak langkah-langkah selanjutnya. Ya mungkin waktu itu ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan mungkin ya. Ya mungkin memang kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan kadang juga kan saya lupa seperti itu. Ternyata mungkin kira saya libur juga ngecek kan, mungkin ya saya namakan waktu itu sama Bu Nur kan tugasnya. Iya. Ya waktu itu mau kurban, mau beli sapi. Tapi dapat terselesaikan dengan baik, ya alhamdulillah Bu ya. Oke Bu Kum, terima kasih atas waktunya. Sementara hanya ini aja ya yang dapat saya tanya-tanyakan. Mungkin ke depannya misalkan saya nanti ada yang ingin saya tanya-tanyakan lagi, semoga Bu Kum bersedia Bu Kum ya. Ya membantu saya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Gimana ini Bu Rina kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Ini loh Bu Rina, maksud dan tujuan saya datang ke sini ini, saya mohon izin untuk mewawancarai Bu Rina selaku kepala sekolah di TK Siti Khotimah ini. Apakah Bu Rina bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih ya Bu Rina sebelumnya. Ini kebenaran saya ini ada tugas CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kan peran Bu Rina di sekolah ini sebagai pemimpin di sekolah. Ya, betul? Iya. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rina ya Bu Rina ya. Di antaranya selama ini bagaimana Bu Rina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Misalnya seperti apa contohnya? Ya seperti misalkan ada kasus-kasus yang hubungannya antara kepentingan individu tapi kepentingan sekolah juga lebih diutamakan ya. Jadi itu bagaimana cara Bu Rina menyikapinya? Pertama dilihat dulu kasusnya seperti apa. Yang kedua kita lihat dari kita kan sudah punya tata tertib di peraturan di sekolah sini. Nah itu misalkan kok ada guru kok melenceng dari itu, nah nanti kita itu apa itu tata tertib seperti apa. Nah
dikasih tahu lagi gitu ya. Ya dikasih peringatan. Gitu. Mungkin ada yang lupa gitu Bu Rina ya. Lah itu kan kasus-kasus seperti itu apakah pernah terjadi di sekolah Bu Rina ini? Ada sih, cuma satu berapa kali gitu. Terus masih bisa dapat terselesaikan? Bisa selesaikan sesuai dengan kita kesepakatan awalnya bagaimana dengan gurunya tersebut. Oh iya begitu. Nah di dalam kasus-kasus tersebut kan tentu aja ada dilema-dilema ya, ada dilema-dilema etika yang harus dipertimbangkan. Misalkan kayak kasus yang terjadi pada Bu Rina, sekolah Bu Rina itu kira-kira masuknya dilema apa Bu? Misalkan individu lawan kelompok, individu itu kan pribadi, kelompok itu kan dengan guru-guru, misalnya dengan murid-murid, terus rasa keadilan lawan rasa kasihan, ya keadilan karena dia sudah mengabdi lama di sini, kasihan karena mungkin ada yang lebih diutamakan, yang harus memang benar-benar guru tersebut harus izin atau harus bagaimana. Kemudian ada juga kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Kira-kira yang pernah terjadi di lembaga sini kasusnya seperti apa? Seperti apa ya? Kita belum sih, tapi cuma maksudnya seperti kadang-kadang kita kan sudah bikin kesepakatan jadwal untuk berangkat pagi. Tapi kok ada ternyata pas berangkat pagi ternyata guru tersebut kok berangkatnya terlambat ya. Mau nggak mau kan ada yang guru yang lain bisa berangkat pagi. Disiasati. Iya. Terus juga misalkan saya kan juga kadang-kadang kan suka rapat juga, suka apa itu jam anak-anak kan juga kosong, nah itu saya izin dulu sama teman-teman apa itu untuk mengisi yang menggantikan kelasnya gitu ya. Jadi berarti kesepakatan di awalnya begitu ya kan, karena sebagai kepala sekolah mungkin kan kegiatannya banyak kan, harus menghadiri rapat, harus menghadiri inilah itulah ya Bu ya. Iya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita dilihat dulu maksudnya seperti apa, dilihat mana yang lebih baik dulu, yang lebih diutamakan. Kalau misalkan belum ada titik temunya, nah kita nanti bisa ke yayasan. Kita bisa dari yayasan, kita minta pendapat dari yayasannya itu bagaimana. Iya. Jadi seandainya sekolah Ibu bersama teman-teman tidak bisa mengambil keputusan karena kaitannya dengan sekolah ya Ibu ya, berarti mengambil keputusan minta tolong pada yayasan ya untuk mengambil keputusan itu bagaimana gitu Bu ya. Iya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Misalnya ketika mengambil keputusan yang memang benar-benar harus diputuskan kan tentu aja ada langkah-langkahnya, apa dengan pendekatan guru. Misalnya ada guru yang bermasalah, yang sering izin segala macam, itu kan tentu aja sebagai kepala sekolah itu kan kita kan bagaimana caranya agar guru tersebut misalnya datang terlambat, tidak datang terlambat lagi, kan tentu aja kan melalui pendekatan-pendekatan itu. Bagaimana langkah-langkah gurunya? Ya kita cari tahu info dulu kenapa itu terlambat. Terus kita bisa pendekatan dengan guru tersebut. Kok guru itu kok nggak mau ya, berarti kita lebih insentif lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Secara kekeluargaan itu aja Bu ya. Ya berarti kan biar dapat kesimpulannya itu bagaimana guru si A itu terlambat itu karena apa gitu kan ya, mungkin ada keperluan atau ada kejadian, tapi kalau terus menerus Bu itu bagaimana? Kalau terus menerus ya mungkin apa
itu mungkin dia juga punya rasa kewo sendiri, punya rasa apa itu nggak enak gitu ya sendiri sama teman-temannya. Oh, iya. Pasti terjadi seperti itu Bu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kira-kira ketika Ibu mengambil keputusan itu langsung guru tersebut, oh iya ya, menyadari gitu, menyadari tentang keputusannya itu ternyata apa yang si guru tersebut menyalahi aturan, terus sudah Ibu kasih tadi itu kan dengan pendekatan segala macam kan, terus dianggap keputusan itu memang benar-benar bisa dilaksanakan. Nah itu kira-kira hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu bagaimana? Kita kan juga nggak bicara sama orang tersebut, jadi kita kumpulkan bareng-bareng, musyawarah ya berarti ya, bareng sama teman-teman, bagaimana enaknya, terus bagaimana solusinya, kita mencari solusi bareng-bareng. Berarti selain mengacu pada peraturan di awal, terus misalkan terjadi kasus seperti itu dimusyawarahkan kembali. Gitu ya. Misalkan kok ada, kok ini kok aturan ini kok kurang cocok, mungkin bisa ditambah dengan aturan yang lain apa lagi. Betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu apa Bu kira-kira? Tantangannya itu misalkan, biasanya itu tantangan itu dari luar. Nah, itu yang bikin suara-suara sumbing gitu ya. Apalagi misalkan kita punya program sekolah ya, punya sekolah banyak wali murid yang protes karena itu. Nah itu kita solusinya yaitu mempertemukan wali murid ke sekolah, kita diajak bicara bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng. Berarti musyawarah dengan wali murid ya Bu ya. Jadi kesepakatannya nggak diambil sepihak gitu ya. Jadi kesepakatan diambil semua kepentingan, pemangku kepentingan ya, antara kepala sekolah, guru dan juga wali murid. Iya betul. Jadi tidak berat sebelah kalau seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita tidak usah lama-lama. Jadi kalau ada masalah dan kita selesaikan bersama-sama. Jadi tidak usah menunda-nunda. Oh gitu. Jadi langsungnya itu apa, hari ini kejadian langsung diselesaikan atau nunggu besok? Ya, nunggu besok. Ini nunggu kan besok ya. Kita kan cari informasi dulu. Misalkan hari ini kejadian sekarang. Kita kumpul informasi dulu. Nah, kalau sudah cari informasi, nah kita cari tahu, dan nanti kita selesaikan bareng-bareng. Bisa itu yang berikutnya. Iya betul ya. Jadi nggak dengan langsung spontan ya Bu ya, tapi mengumpulkan data-data fakta yang ini ada ya tentang kebenarannya itu ya Bu ya. Iya. Memang sebagai seorang pemimpin harus kayak gitu Bu ya. Jadi nggak berat sebelah tidak merasa dirugikan, sekolah pun tidak merasa dirugikan. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh itu berarti apa lagi Bu pertanyaannya Bu? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu yang pertama itu tadi apa? Yayasan. Oh iya, di sini ada yayasan Bu ya, ada yang punya yayasannya. Terus itu kita juga punya komite orang tua itu juga saling membantu. Jadi kita kalau punya orang dari apa itu wali murid bisa kita menghubungi ke komite, dan komite bisa menyampaikan ke sekolah. Nanti kita punya jalur jembatannya itu. Dimusyawarahkan kembali.
Jadi yayasan orang tua istilahnya ikut berkecimpung juga ya di sini, di lembaga sini Bu ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Dengan peraturan yang kaitannya dengan sekolahan. Yang kedua, kita bisa bicarakan bersama-sama dengan musyawarah bersama-sama. Ya, terus yang ketiga, kita ya sepakati hasil musyawarahnya seperti apa, ya mau nggak mau harus ditaati bersama-sama. Disepakati ya. Jadi hasil keputusan musyawarah yang sudah diambil bersama berarti kan keputusan bersama Bu ya. Berarti kan kalau keputusan bersama ya mau nggak mau ya harus disepakati ya, mengacu pada peraturan di awal juga gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Bu Rina, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya tanya-tanya ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan wawancara ini Ibu tidak menjadi bosan apabila saya suatu saat saya kesini lagi untuk bertanya-tanya lagi kepada Bu Rina ya. Gak apa-apa tuh Bu Rina? Ya. Terima kasih atas waktunya ya. Terus saya juga di sini ya karena tugas-tugas saya juga memang beruntun ya Bu ya. Jadi misalkan suatu saat Bu Rina saya ada keperluan terkait dengan tugas saya sebagai CGP, Ibu bersedia lagi Bu ya saya wawancara? Atau saya coaching, nanti ada tugas saya sebagai coaching juga ya, bisa ya Bu ya, kita latihan bersama. Oke. Terima kasih Bu Rina. Semoga tetap lulus nanti di CGW ke-7. Oke, semangat. Terima kasih atas supportnya.